Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Gotoh kuartal keempat tahun 2022. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham Gotoh. Dari analisa emiten ini, untuk sektor Gotoh ini termasuk di teknologi ya, dan di sektor BI pun dia juga masuk dalam kategori sektor teknologi. Untuk produk atau jasa yang diberikan dari Gotoh adalah mungkin teman-teman juga udah tahu, yaitu aplikasi Tokopedia, Gojek, sama mereka memiliki namanya Gotoh Financial. Untuk analisa marketnya, saya menggunakan produknya, iya, dan dibutuhkan sehari-hari, mungkin iya juga teman-teman. Jadi saya juga sering ya teman-teman, kita menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Tokopedia. Terus gampang untuk diakses, dan mereka memang memiliki kompetitor ya teman-teman ya. Kalau misalnya di Gojek ada Grab, dan kalau Tokopedia ada namanya Shopee ya teman-teman. Terus untuk ekonomi muat, menurut saya untuk Gotoh ini memiliki ekonomi muat tersendiri ya dibanding dengan kompetitornya. Dan untuk market secara segmennya memang di Indonesia, dan untuk market share-nya dia itu sebenarnya kalau secara jumlah berapa orang yang menggunakan Gotoh, saya tidak mendapatkan datanya, tapi data yang diberikan adalah bahwa mereka menyumbang 2% GDP dari Indonesia, teman-teman. Jadi kalau kontribusi 2% GDP sebenarnya cukup besar ya untuk dari skala bisnisnya. Terus untuk kategori saham ini saya kategorikan sebagai saham yang growth ya teman-teman. Dan kita masuk lagi ke analisa GCG. Untuk ownernya sebenarnya ada founder dan segala macam, tetapi ownernya sekarang masyarakat ya teman-teman, yang dimana secara saham mayoritasnya dikuasai lebih banyak oleh masyarakat. Terus untuk pengalaman dari direksinya lebih dari 5 tahun, dan rata-rata setelah saya membaca profil direksi sama komisarisnya, memang rata-rata dipegang oleh co-foundernya ya teman-teman. Terus untuk kasus hukum, tidak memiliki kasus hukum untuk di saham Gotoh. Untuk buyback saham, mereka tidak melakukan buyback saham, malahan lebih banyak mereka melepas ya saham-saham yang mereka miliki. Terus untuk saham mayoritas oleh masyarakat sebesar 63,29%. Terus untuk gaji karyawan teman-teman, saya mempelajari jika hanya dari segi gajinya itu kurang lebih 50 juta per bulan, mengalami kenaikan ya dibanding dengan tahun 2021 sekitar 30-an juta, dari 30-an juta menjadi 50 juta. Dan jika saya tambahkan dengan saham yang dimana mereka memiliki ESOP ya teman-teman ya, Employee Stock Ownership ya, itu menjadi kurang lebih 134 juta per bulannya untuk segi dari gajinya teman-teman. Dan menurut saya untuk perusahaan teknologi sebenarnya cukup wajar ya, di mana mereka sangat membayar lebih untuk karyawannya. Tapi ini memang bisa menjadi bahaya jika karyawan ini kontribusinya terhadap laba atau kontribusinya terhadap revenue ataupun mereka dikenal dengan GTV itu tidak sebanding ya teman-teman. Jadi memang kalau gaji terlalu tinggi memang memiliki efek sampingnya juga. Dan kita masuk ke revenue-nya. Untuk revenue dari saham Gotoh ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya teman-teman di tahun 2021 dibanding dengan 2022. Yang dimana kenaikan dari segi revenue-nya itu 150% lebih. Dan saya tidak menemukan adanya target ataupun realisasi secara revenue, karena mereka lebih berfokus pada namanya GTV teman-teman, yang dimana nanti akan saya bahas di catatan saya berikutnya. Terus untuk net profitnya, teman-teman bisa lihat 2020, 2021 maupun 2022 masih mengalami namanya net profit yang minus ya teman-teman. Jadi mereka masih mengalami kerugian, dan kerugiannya makin besar.
Dan teman-teman, ketika teman-teman baca di laporan keuangannya, memang untuk 2022 ini mereka mengalami kerugian yang cukup besar yang disebabkan oleh namanya penurunan goodwill-nya mereka. Jadi ini one time only dan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap operasionalnya mereka. Jadi dari segi aset mengalami penurunan goodwill-nya, dan itu harus dijadikan beban pada labanya mereka atau laporan laba ruginya mereka, yang dimana membuat mereka menjadi kerugian 40 triliun teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat secara GTV-nya dari segi margin profitability-nya, sebenarnya semua mengalami jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus kita lihat lagi dari segi aset. Untuk asetnya seperti yang tadi saya bilang, karena ada goodwill yang mengalami penurunan, jadi untuk dari segi asetnya pun mengalami penurunan teman-teman. Dan di asetnya pun mereka masih memiliki deposito 24 triliun dengan asumsi bunga 2,5%. Mereka masih bisa mendapatkan bunga sekitar 600 miliar. Terus untuk dari segi hutang mengalami kenaikan, dan hutang berbunganya ada sekitar 4 triliun dengan bunga 5,8%, jadi total bunganya sekitar 232 miliar. Terus untuk dari segi modal mengalami penurunan karena perusahaannya rugi ya, merugi 40 triliun, jadi ya wajar untuk dari segi modalnya juga mengalami penurunan. Dan penurunannya sebesar 11,7%. Untuk capex, saya tidak menemukan adanya capex dari saham GoTo ya teman-teman. Dan kita masuk ke rasio keuangan. Jadi memang karena ini perusahaan rugi, jadi banyak sekali rasio yang sebenarnya tidak bisa kita jadikan patokan ya teman-teman. Jadi untuk net profit margin tidak bisa karena mereka masih minus. Habis itu PER-nya juga tidak bisa karena minus. PBV-nya di 1,06. Terus untuk dari segi DER-nya di 13%. ROE-nya minus, ROA-nya minus, dividen tidak ada karena perusahaan minus itu tidak boleh membagikan dividen. Terus untuk cash flow operating mereka juga masih minus, dan cash flow investing dan financing mereka positif. Kalau investing dan financing positif berarti apa? Investing positif berarti mereka menjual aset, financing positif berarti mereka menambah hutang teman-teman. Dan ini catatannya, untuk di perusahaan teknologi kita memang perlu menganalisa namanya GTV, yaitu adalah gross transaksi value. Jadi mereka lebih ke jumlah transaksi teman-teman. Jadi untuk transaksinya secara nilainya di tahun 2021 itu 461 triliun, dan di 2022 613 triliun. Dan margin kontribusi, jadi margin kontribusinya dulu minus 4%, sekarang menjadi 0,6 teman-teman. Jadi asumsinya gini, kita membayar satu, misalnya contoh GoTo ya, kita membayar satu, sebenarnya mereka rugi 4. Nah, tapi kalau sekarang kita bayar satu, mereka rugi hanya 0,6. Itu asumsinya ya teman-teman ya. Dan menurut saya ini ada menjadi perbaikan lebih baik ya, yang dimana mereka juga melakukan efisiensi dari banyak sisi. Terus untuk kerugian tadi 40 triliun itu yang sudah saya sebutkan di atas adalah karena penurunan goodwill plus kompensasi PHK ya teman-teman yang dilakukan di November ya, dimana mereka kan PHK secara karyawannya lumayan, dan itu kan perlu ada kompensasi, makanya secara biayanya mungkin ada one time yang cukup besar. Terus untuk kita masuk ke margin of safety-nya, untuk dari saham GoTo ini di harga 110. Dan untuk intrinsic value sebenarnya saya belum bisa memberikan intrinsic value-nya karena memang ini volatile-nya juga cukup besar untuk di saham teknologi ini, dan approach untuk segala valuasi menurut saya masih belum bisa. Jadi saya belum memberikan margin of safety untuk saham GoTo. Dan ini kesimpulannya teman-teman. Yang pertama dari produk dan jasa, apakah punya prospek? Menurut saya cukup punya prospek karena sangat terbantu ya teman-teman ketika memang pertama kali ada ojek online, yang dimana kita mungkin dulu punya traumatis ya dengan ojek offline, yang dimana harganya sesukanya mereka, dengan ada yang dipatokan dengan harga satuan, yang menurut saya kita menjadi lebih kepastian ya. Dan apalagi dengan promo-promo
Itu yang kita bisa dapatkan dari saham Gotoh ini. Terus untuk GCG-nya berpengalaman, menurut saya berpengalaman karena memang masih diisi oleh banyak foundernya. Jadi mereka punya visi juga masih cukup bagus. Untuk revenue mereka capai target, ya terbukti dari GTV-nya mengalami kenaikan, dari revenue-nya juga mengalami kenaikan. Cuman secara net profit, no, karena masih mengalami kerugian. Untuk aset menurut saya cukup produktif. Terus untuk dari segi hutang berbunga rendah, iya, mereka punya hutang berbunga masih rendah. Untuk ROE-nya masih no karena masih minus. Margin of safety positif, menurut saya belum bisa memberikan valuasi jadi non applicable. Untuk dividen no karena mereka belum bisa membagikan dividen. Dan apakah sahamnya murah? Menurut saya sih murah ya teman-teman. Dan kesimpulannya ada 6 dibanding 9. Dan mungkin saya akan menambah sedikit tentang prospek saya melihat dengan saham Gotoh ini. Teman-teman, untuk saham Gotoh ini saya masih tidak memiliki sahamnya, jadi saya belum melakukan pembelian. Saya akan melakukan review lagi untuk Q1 dan Q2 nya teman-teman. Yang dimana saya mau lihat apakah mereka bisa lebih efisien lagi, dan apakah perusahaan ini harus bisa mencetak laba teman-teman. Mungkin kita berbicara laba langsung mungkin enggak ya teman-teman, tapi apakah mereka bisa mengurangi kerugiannya. Nah, jika mereka bisa mengurangi kerugiannya atau mereka bisa impas saja nol, tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan, maka sebenarnya menurut saya saham ini pasti akan terbang ya teman-teman ya. Yang dimana karena dia adalah perusahaan yang cukup besar, yang dimana kita setiap hari menggunakan produknya, mungkin menggunakan jasa layanannya juga, dan ini juga berkontribusi besar sekali terhadap GDP di Indonesia ya teman-teman. Karena kalau udah bisa berkontribusi single digit di GDP, sebenarnya itu udah sangat besar untuk dari skala bisnis. Jadi kalau misalnya mereka saya akan pantau untuk Q1 Q2 nya untuk melihat apakah mereka bisa lebih efisien lagi, dan apakah kita juga bisa melakukan analisa kualitatif ya, yang dimana apakah kita bisa melakukan interview dengan orang-orang yang menggunakan, apakah masih selalu menggunakan aplikasi tersebut. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram. Teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar analisa fundamental lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi valuestock.id. Di situ ada website saya di mana saya ada video-video yang saya mengajar tentang analisa fundamental. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.